Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Alven Hoirur akan mengabarkan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Gelaran Bazar UMKM hasil pengabdian mahasiswa KKN tematik Prodi D4 Desain Grafis UNESA. Gelaran pameran karya desain sinestesia 5 secara luring pertama usai pandemi COVID-19. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Dalam rangka memenuhi tugas pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa D4 Desain Grafis UNESA gelar pameran dan bazar UMKM dari 3 kelurahan di Kecamatan Nganjuk pada 18 Desember 2022. Bertempat di alun-alun Kabupaten Nganjuk, kegiatan berlangsung meriah dengan penampilan hiburan dan mini games dari para mahasiswa KKN tematik Prodi D4 Desain Grafis Program Vokasi UNESA. Tim KKN tematik Prodi D4 Desain Grafis Program Vokasi UNESA menggelar bazar UMKM bertajuk Pameran Kenangan 2022 di alun-alun Kabupaten Nganjuk pada 18 Desember 2022. Pameran Kenangan merupakan akronim dari Kerja Nyata Nganjuk yang bermakna sebagai wujud nyata kinerja mahasiswa KKN tematik Prodi D4 Desain Grafis Program Vokasi UNESA dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Tujuannya adalah kami ingin mengedukasi secara tidak langsung bahwa pentingnya sisi kreatif atau sisi visual dalam membranding atau mengembangkan sebuah produk UMKM yang ada di kelurahan yang ada di Nganjuk ini. Alhamdulillah sangat membantu menurut saya. Beberapa UMKM juga merasa terbantu, mengucapkan terima kasih sekali karena dengan ada pendampingan dari adik-adik KKN ini sepertinya produknya lebih menarik dan kemungkinan juga berdampak pada peningkatan omset penjualan. Pameran ini merupakan ujung pelaksanaan program KKN tematik Prodi D4 Desain Grafis yang telah berjalan sejak September 2022 di Kecamatan Nganjuk. Selain itu, pameran ini juga menjadi ajang promosi produk UMKM dari 3 kelurahan tempat para mahasiswa ini mengabdi. Produk yang dipamerkan pada kegiatan ini adalah produk dari UMKM yang ada di 3 kelurahan di Kecamatan Nganjuk, yakni Kelurahan Keramat, Ganung Kidul, dan Mangun Dikaran. Yang tadinya menjualnya dari tetangga-tetangga, dari mulut ke mulut, sekarang udah mengenal apa itu branding, apa itu menjual lewat online, apa itu menjual untuk yang lebih luas lagi pemasarannya begitu. Dan dengan adanya adik-adik KKN UNESA ini, penjualan kami khususnya UMKM yang baru saja melaksanakan kegiatan penjualan itu sangat meningkat dan sangat antusias menyambut anak-anak KKN UNESA ini. Desainnya anak-anak UNESA jurusan desain grafis ini mantap, kece ya. Yang pertama adalah harapan dari prodi khususnya Mas ya. Kita pengen menjalin kerjasama dari beberapa kota ya, khususnya Nganjuk ya, untuk membantu UMKM-nya agar naik kelas. Karena dari hasil survei lapangan memang program ini, prodi ini sangat-sangat dibutuhkan. Mereka sangat terbantu sekali. Itu harapan kami, membantu UMKM untuk naik kelas. Pelaksanaan kegiatan KKN tematik di Nganjuk diikuti 28 mahasiswa dari Prodi Desain Grafis Program Vokasi UNESA Angkatan 2019 yang dibagi menjadi 3 kelompok. Program kerja yang telah dilaksanakan oleh mereka antara lain edukasi tentang pentingnya sisi kreatif pada desain produk, membantu pembuatan logo, dan strategi branding produk untuk meningkatkan nilai jual dan promosi,
pada UMKM yang baru merintis, serta membantu pembuatan branding kelompok informasi dan visual sign untuk Posyandu. Dari Nganjuk, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Mahasiswa jurusan Desain UNESA senantiasa bereksplorasi menuangkan gagasan dalam sebuah karya. Salah satunya dengan menggelar pameran karya desain yang dipamerkan secara umum di Balai Pemuda Surabaya. Pameran ini merupakan puncak rangkaian acara Sinestesia 5 yang digelar luring pertama pasca pandemi COVID-19. Himpunan Mahasiswa Jurusan Desain Universitas Negeri Surabaya kembali mengadakan pameran karya desain secara luring pertama pasca pandemi COVID-19. Pameran karya desain yang menjadi puncak rangkaian Sinestesia 5 ini digelar di Balai Pemuda Surabaya pada 17 hingga 18 Desember 2022. Kegiatan ini mengangkat tema Moral Force yang memiliki makna mahasiswa sebagai agen perubahan untuk menghadapi fenomena dekadensi moral di masyarakat. Sinestesia ini adalah acara pameran nasional yang diadakan setiap tahunnya oleh Jurusan Desain Universitas Negeri Surabaya. Rangkaian acaranya kita adakan secara hybrid, jadi ada talk show, ada workshop, ada lomba juga, tapi kita adakan secara online. Untuk pamerannya sendiri kita adakan secara offline. Kita menyalurkan bakat dari mahasiswa Desain UNESA sendiri dan masyarakat umum gitu. Terdapat 40 karya yang dipamerkan berupa ilustrasi digital, fotografi, videografi, dan lukisan. Sebelum memasuki area pameran, pengunjung harus mengisi form registrasi terlebih dahulu. Hanya dengan Rp5.000, pengunjung bisa menikmati sejumlah karya desain yang estetik dan penuh filosofi. Selain itu juga ada performance dance dan menyanyi, serta stand jajanan UMKM yang bisa dinikmati usai jalan-jalan menikmati pameran. Rasanya senang banget karena ini kan Sinestesia dari DKV ini pertama kali lagi ada yang kelima dan diselenggarakan secara offline. Tentu banyak kesan-kesan dan banyak karya-karya yang ditampilkan, luar biasa sih. Ya, cukup menarik ya Mas, karena menurut saya acara ini juga cukup bagus karena memang diadakan secara offline kembali dan menampilkan cukup banyak karya-karya yang menarik bagi saya tentunya. Jadi good job untuk jurusan DKV FBS UNESA. Ya, apresiasi teman-teman udah bikin acara ini keren banget, tapi mungkin karena sekian lama kita pandemi, jadi sempat pameran secara online, ini pertama kali balik offline, jadi mungkin ada sedikit kekurangan yang nanti semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Di akhir kegiatan pameran, juga diadakan pemberian penghargaan bagi pemenang Illustration Competition. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Rektor Universitas Negeri Surabaya periode 2022-2027, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, secara resmi dilantik oleh Ketua Majelis Wali Amanat UNESA, Profesor Dr. Hari Supratno MPD. Prosesi pelantikan ini turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Emil Elistianto Dardak MSc. Pada Senin 19 Desember 2022, sesuai dengan Peraturan Peralihan Nomor 37 Tahun 2022, Bab 4 Pasal 99 Ayat 1, 2, dan 3 yang menjelaskan bahwa Majelis Wali Amanat berkewajiban untuk melantik rektor terpilih dengan masa jabatan 5 tahun. Bertempat di Auditorium Gedung Rektorat Lantai 11, UNESA Lidah Wetan, acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan selingkung UNESA, Senat Akademik, dan jajaran Majelis Wali Amanat UNESA. Selain itu, turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. Emil Elistianto Dardak MSc, yang menjadi saksi penandatanganan berita acara, pengambilan sumpah naskah serah terima jabatan, dan fakta integritas. Dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Wali Amanat UNESA Profesor Dr. Hari Supratno MPD menyampaikan bahwa 3 organ UNESA PTNBH, yaitu Majelis Wali Amanat, jajaran rektorat, dan senat akademik harus bersatu padu dan saling bekerja sama. Nah, sehubungan dengan perubahan status dari BLU menjadi PTNBH, tentu ada suatu tugas yang berat yang harus kita laksanakan bersama. Tentu bukan hanya tugas rektor, tapi juga tugas dari 3 organ,
yaitu Majelis Wali Amanah, Rektorat, dan Senat Akademik Universitas. Ketiga organ ini harus bisa bekerja sama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih kuasa, tapi semuanya adalah satu. 3 tapi 1. Setelah resmi dilantik, Cha Hasan menyampaikan bahwa strategi terkait UNESA PTNBH adalah mewujudkan kolaborasi dan penguatan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur mengenai pentingnya spesialisasi dan penguatan sumber daya manusia di lingkungan kampus UNESA. SDM kita, semua sivitas akademika harus lebih tangguh dan berani berinovasi. Yang penting adalah membuka diri untuk berkolaborasi. Pada gilirannya nanti kita mampu beradaptasi. Karena siapa yang mampu beradaptasi di era ini, dia akan jadi pemimpin. Jadi kita siapkan betul kita yang mempunyai jiwa entrepreneur untuk mengembangkan perguruan tinggi PTNBH. Satu lagi kampus yang telah meraih status PTNBH sebagai reward terhadap kualitas dan pengembangan berkelanjutan yang dilakukan oleh genap insan sivitas akademika dari UNESA. Kita juga ingin melihat ada semacam spesialisasi juga. Artinya pertama, UNESA memiliki kekuatan di bidang kependidikan termasuk juga olahragaan. Dan 2 ini adalah bidang yang akan selamanya menjadi bidang yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia kita. Nah, mudah-mudahan keunggulan itu bisa dibangun dan bisa merembet kepada disiplin ilmu yang lain juga, gitu, melalui inovasi yang dilakukan oleh UNESA. Menteri Desa PDTT juga berpesan bahwa UNESA tidak boleh kehilangan jati diri sebagai perguruan tinggi yang mempunyai peran penting dalam perkembangan masyarakat desa walaupun telah memperoleh status baru yaitu PTNBH. Penduduk yang tinggal di desa itu setara dengan 74% total warga Indonesia. Dari sisi kewilayahan pemerintahan, desa itu setara dengan 91% wilayah Indonesia, wilayah pemerintahan Indonesia ada di desa. Nah, peran perguruan tinggi termasuk UNESA yang selama ini sudah bagus, nah setelah naik status menjadi PTNBH ini tidak boleh kehilangan jati dirinya. Karena salah satu ukuran keberhasilan sebuah perguruan tinggi adalah bagaimana mengimplementasikan hasil-hasil riset pengembangan keilmuan untuk kepentingan desa. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Livia Rahma melaporkan. Dharma Wanita Persatuan UNESA gelar peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan Indonesia yang ke-23 dan peringatan Hari Ibu ke-94. Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini juga diadakan santunan pendidikan bagi anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan RW 6 Kelurahan Sawung Galing, Kecamatan Wonokromo, serta art painting class. Peringatan Hari Ulang Tahun DWP ke-23 kali ini mengangkat tema Membangun Perempuan Cerdas untuk Memperkuat Pertahanan Keluarga di Era Digital. Acara yang diselenggarakan di Gedung I6, Ruang Srikandi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA ini pada 21 Desember 2022 dihadiri Ketua DWP UNESA Dr. Anda Endah Purnomawati Nurasana MPD beserta jajaran DWP di lingkung UNESA. Tujuannya untuk menjalin silaturahmi dan membahas agenda ke depan. Dalam sambutannya, Ketua DWP UNESA menyampaikan beberapa capaian DWP UNESA yang sudah dilaksanakan. Salah satunya pelatihan batik ekoprint yang sudah go internasional sampai Inggris. Jadi hari ini adalah hari ulang tahunnya Dharma Wanita yang ke-23 karena ulang tahunnya itu bulan Desember. Berdekatan dengan Hari Ibu, maka kita satukan karena sama-sama hari ulang tahun perempuan ya. Nah, kemudian saya berharap dengan ulang tahun ini dan dengan berubahnya UNESA menjadi PTNBH, ibu-ibu menjadi semakin hebat, semakin tangguh, semakin cerdas untuk berinovasi, berkreasi, dan menjadi ibu-ibu yang luar biasa.
Sebelumnya acara dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Profesor Dr. Muhammad Turhan Yani MA. Turhan Yani menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara HUT DWP dan peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan di lingkung FISHA. Sementara itu, Ketua Pelaksana IDA Eka Sari Turhan Yani mengungkapkan rasa terima kasih dan bahagia karena acara berlangsung meriah dan berjalan lancar walau dengan persiapan yang cukup singkat. Untuk sasaran itu kami semua anggota Dharma Wanita Persatuan UNESA. Terus yang hadir itu perwakilan dari Rektorat tadi yang didisposisi dengan Pak Dekan. Acara dilanjutkan dengan sesi potong tumpeng sebagai simbol peringatan HUT DWP UNESA dan Hari Ibu. Keseruan semakin terasa dengan adanya art painting class yang dipandu oleh Anis Suryani SPD MPD. Tujuan diadakannya art painting class ini sebagai bentuk pembekalan dan salah satu upaya untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 agar lebih mandiri di era digital. Seraya menunggu hasil dari art painting class yang dilombakan, para tamu undangan bersama-sama melakukan senam kreasi yang dipandu pengurus DWP FISHA dan program vokasi UNESA. Di penghujung acara, dilakukan pengundian door prize dan sesi foto bersama. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya semua anggota DWP UNESA mampu belajar, mengembangkan usaha dan cara pemasarannya sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. SMA Negeri 4 Sidoarjo melakukan kunjungan studi kenal alam dan lingkungan ke Universitas Negeri Surabaya. Kali ini 306 siswa didampingi 15 guru SMA N 4 Sidoarjo mengunjungi UNESA guna mengenal lebih dekat jalur masuk perguruan tinggi, ragam fakultas dan program studi di UNESA. Auditorium T14 FBS Kampus UNESA Lidah Wetan dipenuhi siswa dan perwakilan guru SMA Negeri 4 Sidoarjo. Disambut langsung oleh Ketua Satuan Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD. Kunjungan kali ini bertujuan untuk memperdalam informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Kunjungan ini adalah dalam rangka studi kampus dengan tujuan untuk membuka wawasan anak-anak agar lebih mantap dalam menentukan pilihan prodi dan di universitas mana. Melalui kunjungan tersebut, tim admisi banyak menjelaskan terkait selayang pandang UNESA, mulai dari profil UNESA, jumlah prodi dan fakultas, serta cara menjadi bagian dari Sivitas Akademika UNESA. Pada kesempatan yang sama, Ketua Satuan Admisi UNESA Dr. Sukarmin MPD turut menginformasikan alumni berprestasi SMA Negeri 4 Sidoarjo yang berhasil diterima di UNESA. Profil program studi dan fakultas menjadi topik yang paling banyak diminati oleh peserta kunjungan. Para siswa antusias mengikuti studi kenal alam dan lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Hal ini dirasakan ketika sesi tanya jawab siswa SMA Negeri 4 Sidoarjo banyak bertanya seputar passing grade serta prodi paling diminati pada PMB tahun sebelumnya. Dan ini tadi kesannya waktu materi sangat-sangat jelas dan narasumbernya sangat-sangat baik. Merespon hal tersebut, Ketua Satuan Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD, menyampaikan bahwa UNESA akan sangat terbuka dalam berbagi informasi, baik secara langsung maupun melalui sosial media untuk siswa SMA Negeri 4 Sidoarjo yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam seputar PMB UNESA dan berkeinginan untuk berprestasi bersama Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Alvin Hoirur, tetap sehat dan sampai jumpa.